Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang investment performance. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Afifah Nur Faiza. Saya Nipsa. Saya Elizabeth Olang. Investment performance. Materi analisis sekuritas dan manajemen portofolio. Menghitung kinerja investasi. Dalam perjalanan investasi, nilai suatu aset bisa berubah dari waktu ke waktu akibat perubahan kondisi pasar. Selain itu, sebagai bagian dari proses investasi, investor perlu memantau dan mengevaluasi kinerja investasi portofolionya untuk melihat sejauh mana strategi yang dipilihnya bekerja demi pencapaian tujuan investasi. 3 alasan utama mengukur kinerja investasi. 1. Kinerja investasi merupakan tujuan dari proses investasi. 2. Sebagai feedback atas pencapaian tujuan investasi. Dan yang ketiga, menghindari penyimpangan dari tujuan investasi. Faktor-faktor perhitungan kinerja investasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh investor dalam perhitungan kinerja investasi, yaitu 1. Pedoman dan batasan investasi. 2. Tolak ukur. 3. Jangka waktu dan interval pengukuran. 4. Arus dana masuk atau keluar selama periode pengukuran. 5. Jenis portofolio investasi. Dan yang keenam, faktor-faktor eksternal, misalnya perpajakan, kurs mata uang asing, regulasi pemerintah, dan seterusnya. Pemilihan tolak ukur penting karena investor perlu membandingkan kinerja portofolionya dengan kinerja tolak ukur. Tolak ukur yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan aset kelas portofolio sehingga perbandingannya pun menjadi setara. Sebagai contoh, portofolio saham dengan batasan investasi 80-100% di saham dan 0-20% di instrumen pasar uang, biasanya menggunakan indeks harga saham gabungan sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya, metode perhitungan kinerja investasi. Dalam metode perhitungan kinerja investasi, pada dasarnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1 tanpa pertimbangan faktor resiko dan 2 dengan pertimbangan faktor resiko. Tanpa pertimbangan faktor resiko, ada pengembalian masa penahanan, hasil holding period, tingkat pengembalian aritmetika, tingkat pengembalian geometris, tingkat pengembalian tertimbang uang, dan tingkat pengembalian internal, serta tingkat pengembalian tertimbang waktu. Dalam metode pertimbangan faktor resiko, ada 3 yaitu Sharpe ratio, rasio Treynor, dan rasio Jensen. Selain itu, ada pula metode perhitungan yang dinamakan attribution analysis, di mana dengan metode ini, investor bisa mengidentifikasi kontribusi dari masing-masing sektor atau instrumen investasi relatif terhadap kinerja portofolio secara keseluruhan. Untuk pengertian metode attribution analysis adalah alat untuk mengukur, mengevaluasi kinerja portofolio yang digunakan untuk menganalisa kemampuan manajer investasi. Sekian presentasi dari kami, banyak kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.